Mengapa kau datang kemari? Aku ingin melihat abangku. Mengapa kau pedulikan dia? Dia abangku, Ayah. Tidak bolehkah aku melihat abangku? Tentu saja engkau boleh menemuinya, Zulekha. Tidak. Mengapa aku tidak boleh menemuinya? Anjing geladak itu akan segera mampus. Ayah. Ayah mengatakan anakmu Bang Ahmad anjing geladak. Itu lebih baik daripada pengkhianat nusa dan bangsa. Tapi dia anakmu, Ayah. Zulekha, kau mencoba mengakhiri peradilan ini dengan menghubungkan darah. Khalifah Umar dulu pernah menghukum anaknya sendiri hingga kemudian mati. Ayah, aku anakmu. Dia anakmu. Dia satu-satunya saudaraku. Satu-satunya. Cukup, Zulekha. Pulang saja kau. Aku rela dia dibunuh. Aku rela dia dilenyapkan. Karena dengan lenyapnya, lenyap pula satu di antara beratus-ratus penghalang untuk kemenangan Republik. Terima kasih, ya. Izinkan saya menemuinya dahulu, ya. Ayah, kalau sampai dia mati, kepada siapa aku akan berlindung? Kepada siapa aku harus menumpangkan diri? Kalau takdir Tuhan menghendaki ayah kembali kepadanya. Zulekha, Kepada siapa, Ayah? kepada Sang Maha Pelindung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada suatu saat aku harus meminta pertolongan, Ayah, Minta tolonglah pada Sang Maha Kuasa. hanya itu. Hanya kepadanya lah aku serahkan engkau. Bukan saja nanti, tapi sekarang juga. Sekarang pun senantiasa aku mohon perlindungan bagimu. Ayah, kalau seseorang datang padamu dan menyatakan taubatnya serta memintakan perlindunganmu, apa yang akan ayah perbuat? Aku doakan agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak punya hak untuk melindungi orang yang telah banyak berbuat dosa. Ayah, Nabi pun tak pernah membunuh orang yang telah mencoba akan membunuhnya. Aku bukan Nabi, Zulekha. Tapi kita wajib mengikuti sunnah Nabi. Bukankah begitu, Ayah? Zulekha, kau mengajari ayahmu. Tahukah engkau siapa abangmu itu? Dosa apa yang telah diperbuatnya? Aku tahu, ya. Lalu mengapa engkau membelanya? Karena dia abangku. Hanya karena abangmu. Tanpa dia, aku akan sendirian. Zulekha, kita hidup bersama amal kita. Kita hidup bersama budi kita. Beramallah, berbudi luhurlah, berbuat baiklah, dan kau tidak akan kehabisan saudara
kau akan merasakan bahwa sesungguhnya kemanusiaan adalah satu keluarga. Kemanusiaan adalah satu darah, satu urat, dan satu cita-cita. Ayah, berilah Bang Ahmad kesempatan untuk menebus dosanya dengan amal soleh. Kesempatan itu telah disia-siakan, Julaiha. Bukan aku yang memberi kesempatan seperti itu. Tetapi, apakah perjuangan yang telah minta korban harta dan jiwa ini rela memberi kesempatan hidup bagi seorang seperti dia? Setiap kita pernah bersalah. Mengapa tak ada kesempatan bagi dia? Tapi tidak setiap kita telah membakar pesantrennya sendiri, Julaiha. Tidak, dia tidak membakarnya. Aku tahu benar apa yang diperbuatnya. Dia tidak membakarnya. Aku tahu benar dia tidak membakarnya. Mengertilah, ayah. Dia yang telah menunjukkan tempat persembunyian para pejuang gerilya. Dialah awal mula dari kehancuran semua ini. Mungkin dia tidak rela sebuah pesantren dijadikan tempat persembunyian prajurit gerilya. Tidak rela. Pikiran macam apa itu? Bukankah dia tahu apa yang kuajarkan di dalam pesantren itu? Ayah, Di dalam pesantren itu, kuajarkan pada murid-muridku tentang kecintaan kepada agama, kecintaan kepada bangsa, kecintaan kepada negaranya. Bukankah dia tahu bahwa di dalam pesantren itu telah kuajarkan pada mereka untuk bertahan, bersatu, dan apabila diserang, wajib kita balas serangan itu. Sebab Islam tidak rela dijajah oleh siapapun. ayah, Zulaiha, mengapa kau bicara tentang korban? ayah, Zulaiha, masih ingatkah ayah? jangan salah aku, Zulaiha. Zulaiha, jangan kau berlemah hatiku. Ayah, masih ingatkah ayah? Tatkala ibu tewas, tubuh itu hancur oleh peluru. Siapa yang menembaknya, ayah? Itu salah ibumu, Zulaiha. Itu bukan salah siapa-siapa. Tapi siapa yang menembak, ayah? Aku ingin jawaban, ayah. Sudah kuperingatkan pada ibumu untuk jangan lari tatkala kita terkepung musuh. Sebab itu bisa menunjukkan tempat persembunyian para pejuang gerilya. Tapi siapa yang menembak? Aku ingin jawaban. Siapa yang menembak? Ibumu tidak kuasa menahan jiwanya dan kemudian lari. Dan kemudian serentetan tembakan. Dan ibu jatuh, rubuh, tak
Peluru. Peluru Marioso. Iya. Peluru dari murid yang paling ayah kasihi. Lebih dari mengasihi anaknya sendiri. Tapi itu adalah hak Marioso untuk berbuat begitu. Apa gunanya satu jiwa bagi beribu-ribu jiwa dalam tanggungannya? Tapi dia adalah penyebab kematian ibu. Orang seperti itu masih ayah lindungi juga. Ayah beri tempat persembunyian di pesantren. Dapatkah abang disalahkan jika sejak saat itu dia mendendam? Karena dendam itulah dia menunjukkan tempat persembunyian Marioso. Tapi pesantren itu terbakar semuanya. Belandalah yang membakarnya, bukan Ahmad. Dapatkah abang disalahkan jika dendam sudah menutupi seluruh kesadarannya? Sadarlah ayah. Astagfirullah. Begitu banyak korban telah jatuh. Tapi apakah ia sengaja memusuhi perjuangan? Atau hanya memburu musuh pribadinya karena dia butuhkan? Dia hanya akan melepaskan sebutir peluru pada dada pembunuh ibunya. Tapi malam Bang Ahmad tertangkap. Dan kini ia harus mati sebelum tuntutannya terpenuhi. Salahkah dia kalau begitu mencintai ibunya? Ayah, Marioso adalah murid ayah. Pergunakanlah pengaruh ayah untuk kebebasan anakmu Ahmad. Dia tidak bersalah. Satu-satunya kesalahannya adalah terlalu cinta kepada ibunya. Dapatkah aku berbuat begitu, Zulaiha? Ayah harus berbuat begitu. Mengapa aku harus berbuat begitu? Karena dia adalah anakmu. Hanya karena anakku. Karena dia kini menderita, ayah. Lalu bagaimana dengan korban-korban yang telah jatuh lantaran dia? Ini semua semata-mata korban, ayah. Zulaiha, kita semua adalah korban. Korban dari keserakahan suatu bangsa yang ingin menjajah dan mengisap. Untuk itu, kita harus berjuang agar tanah kita yang kaya raya ini tidak dijadikan sebagai tempat berlaganya serigala-serigala lapar yang menamakan dirinya manusia. Tapi ayah, Tidak, Zulaiha. ayah, Zulaiha, ayah. akan aku serahkan anak laki-lakiku satu-satunya Jangan, untuk revolusi sebagai pahlawan ayah. ataupun sebagai pengkhianat. Namun, aku serahkan dia. Ya, dia boleh mati sebagai pahlawan atau pengkhianat.
Sebab revolusi hanya mengenal dua itu. Pahlawan revolusi atau pengkhianat revolusi. Zuleha, engkau tidak boleh membawa persoalan ibumu dalam persoalan abangmu ini. Revolusi tidak mengenal arti korban perseorangan. Revolusi tidak mengenal siapa ayah, ibu, atau anak. Revolusi hanya mengenal pahlawan revolusi atau pengkhianat revolusi. Kau membunuh! Membunuh! Zulaiha, Engkau membunuh ibuku! Dan kini kau akan membunuh abangku! Dua orang yang paling aku cintai. Zulaiha. Tapi tunggu Marioso, ibu masih punya anak, satu orang lagi. Zulaiha, kau ingin jadi pengkhianat seperti abangmu. Aku tidak rela, ya. Aku tidak rela. Tenanglah, Zulaiha. Diamlah. Apalah artinya korban satu atau dua jiwa yang kita cintai untuk perjuangan suci ini? Marioso, maafkan adikmu ini, Kak. Maafkanlah adikmu. Zulaiha, Aku tidak sudi minta ampun pada pembunuh. Zulaiha, tenanglah. perlukah aku bangga-banggakan korban-korban untuk tanah air ini? Ayah. Perlukah aku katakan bahwa tak lebih dari 1 bulan yang lalu aku juga mengalami kesedihan yang dalam. Kedua orang tuaku, Zulaiha, dua-duanya mereka ditangkap Belanda dan meninggal dalam penjara. Benarkah itu, Marioso? Ayah. Innalillah. Zulaiha, kalau engkau menuntut kematian ibumu antara perbuatanku, sesungguhnya telah aku penuhi permintaan itu. Aku telah berikan arwah ibuku untuk arwah ibumu, karena abangmu jua yang menyebabkan kematian mereka. Dia yang menjadikan aku sebatang kara. Tapi perlukah aku katakan itu semua? Aku telah berikan, aku telah relakan kedua orang tuaku seperti aku telah merelakan diriku sendiri untuk perjuangan revolusi ini. Aku hanya memohon, semoga darah mereka yang mengalir akan mempercepat datangnya fajar kemenangan yang diharap-harapkan 70 juta anak bangsa. Jangan kau berlemah hatimu, Marioso. Kini Nyai satu-satunya orang tuaku
Dari dulu kau adalah anakku. Ayah! Ayah tega! Zulaiha! Kini tiba saatnya, Yai. Tiba saatnya Yai bertemu dengan Ahmad. Baiklah. Bawa dia kemari. Baik, Yai. Sersan, Siapa, Pak? bawa Ahmad ke dalam. Siapa? Mana? Ketika pesantren itu dalam kobaran api, aku melihat jiwa merintih, jiwa-jiwa yang ingin menuntut balas, tapi tak berdaya lagi. Saat itu, aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, bawalah dia yang telah membakar rumah ini, tempat hamba mengagungkan namamu dan memanggil-manggilmu, agar aku bisa menyampaikan hasrat mereka yang tak mampu lagi mengepalkan tangan dan menuntut keadilan. Dan kini Allah telah mengabulkannya. Dan dia adalah anakku sendiri, darah dagingku sendiri. Ahmad, berlututlah kau, Ahmad. Ahmad, berlututlah pada bumi yang telah kau hianati. Berlututlah, Ahmad. Aku tidak mengkhianati tanah airku. Tanganmu berlumur darah, Ahmad. Dan darah itu darah kawan-kawanmu sendiri. Aku tidak pernah membunuh seorang pun. Iya, memang kau tidak pernah membunuh seorang pun dengan tanganmu, Ahmad. Tapi khianatmu
Jiwa budaku. Kenapa aku tidak boleh membunuh musuhku? Kenapa aku tidak boleh membalas dendam atas kematian ibuku? Engkau tidak bisa memakai alasan itu untuk mempersuci dirimu. Marioso, di mataku, kau tak berharga sedikit pun, Marioso. Ahmad, Ayo membela dia. aku membelanya. Antara dia benar. Engkau selalu membawa soal ibumu. Aku bertanya sekarang, Ahmad. Siapa yang telah menunjukkan tempat persembunyian kedua orang tuaku? Siapa yang telah menyuruh mereka untuk menjebakku, Ahmad? Jawab. Siapa? Aku. Astagfirullahaladzim. Di mana lagi hatimu, Ahmad? Tapi kau tak berhasil menjebakku, Ahmad. Justru kedua orang tuaku yang ditangkap. Dan mereka sekarang tiada. Mereka mangkat, Ahmad. Akibat siksaan-siksaan yang kecil. Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Tidak. Mereka adalah korbanmu. Sekarang, apa maumu? Oh, kau mau memburuku, Ahmad? Ya. Baik. Baik, Ahmad. Marioso. Marioso. Korban telah berjatuhan karena dendammu. Sekarang, karena kita sudah berhadapan, ini ada sepucuk pistol, Ahmad, untuk kau pakai menghabisi musuhmu. Terimalah. Terimalah, Ahmad. Marilah kita habisi dendam di antara kita. Jangan menembak. Kalian bersaudara. Kalian adalah anakku. Kalau aku harus mati lantaran pelurunya, Yai, aku harus ikhlas mati untuk meyakinkan dia dan orang-orang seperti dia bahwa dalam perjuangan revolusi tidak perlu untung rugi perseorangan. Aku ikhlas mati, Yai, untuk meyakinkan semua orang bahwa sebab yang akan menggagalkan revolusi ketika orang belum bisa meleburkan dirinya sendiri ke dalam leburan yang tidak lagi mengenal siapa ayah, siapa ibu, dan siapa itu saudara. Marioso, jangan kau korbankan dirimu untuk orang yang begini rendahnya. Korban telah cukup banyak, Nyai. Seorang demi seorang kawan-kawan telah gugur akibat soal dendam-mendendam ini. Aku merasa ikut bersalah, Nyai. Marioso. Ahmad! Ahmad! Angkat pistol. Iya, agar kau mati dengan tidak membawa dendam ke dalam kuburmu. Aku akan menghitung sampai 3 kali, Ahmad. Maka tembaklah aku dan aku akan menembakmu. Ya, tembaklah! Tembaklah, Marioso, tembaklah! Tembaklah! Tembaklah, Ahmad! Kalian orang-orang yang dikuasai dendam dan nafsu.
sebagai seorang muslim yang mengerti artinya bertaubat. Ahmad, jangan kau menangis karena akan berpisah denganku. Tapi menangislah karena telah berbuat dosa. Ayah, di mana adikku Zulaiha, ayah? Zulaiha baik-baik saja. Sampaikan salamku padanya agar ia tetap menjadi patriot bangsa dan pembela tanah air seperti ayahnya. Ayah. Ahmad, saatmu sudah tiba. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, inilah pertanda datangnya fajar kemenangan, kemerdekaan bangsa dan negara. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا ناصر الهدى يا حبيب الله. Bulan bersinar di langit fajar, menemani langkah takdir yang getir. Di dadaku membara cinta antara ibu dan Nusantara. Oh ibu, dengarlah rindu. Di medan perang ku panggil namamu.
Meski peluru menyala karam, doamu jadi bentang juang. Ibu, tenangkan sukmamu, meski ruang memisahkan waktu. Dendam ini bukan amarah, tapi janji untuk merdeka juang. Jika kelak fajar menjelma dan tanah air lepas derita, namamu hidup di dada pejuang, jadi nyala api dalam kegelapan. Untuk merdeka juang, cinta dan bangsa satu jiwa, takkan lekang sepanjang masa.